kelompok 6 dengan tema kesantunan berkomunikasi dalam pembelajaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian kesantunan komunikasi. Jadi kata santun atau kesantunan erat kaitannya dengan kualitas tutur kata seseorang. Jadi kesantunan berkomunikasi artinya adalah kualitas tutur kata seseorang, pilihan kata, dan cara berkomunikasinya. Selanjutnya, kesantunan merupakan suatu cara yang dilakukan penutur saat berkomunikasi supaya penutur tidak merasa tertekan, tersudut, dan tersinggung. Kesantunan berbahasa dalam hal ini berupaya untuk menjaga harga diri pembicaraan maupun pendengar. Kesantunan berkomunikasi dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama, isi ataupun materi yang disampaikan oleh pembicara. Yang kedua, pemilihan kata ataupun kalimat dalam penyampaian. Yang ketiga, itu ada waktu. Waktu yang digunakan saat pembicara melakukan berkomunikasi. Yang keempat, ada cara dan gaya dalam berkomunikasi. Contohnya ketika gerak-gerik badan, mimik muka, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu, yang kelima, ada kemampuan dalam menempatkan diri sebagai pembicara ataupun pendengar, kualitas suara, dan pembicara. Selanjutnya, ada kesantunan berbahasa secara umum yang dikelompokkan dalam 2 jenis. Yang pertama, kesantunan tingkat pertama. Nah, kesantunan tingkat pertama ini menunjuk pada estetik ataupun kaidah kepatutan bertingkah laku dalam suatu kelompok masyarakat ataupun dalam masyarakat tertentu. Nah, yang kedua itu ada kesantunan tingkat kedua. Ya, apa itu tingkat kedua? Yaitu merujuk pada penggunaan bahasa untuk menjaga hubungan interpersonal. Selanjutnya saya akan menjelaskan menurut Leach tahun 1983 berdasarkan kesantunan berkomunikasi berdasarkan prinsip berkomunikasi yang dijabarkan 6 maksim. Yang pertama ada maksim kebijaksanaan, yang kedua ada maksim kedermawanan, yang ketiga ada maksim penghargaan, yang keempat ada maksim kesederhanaan, yang kelima ada maksim pemufakatan, dan yang keenam ada maksim simpati. Kesantunan berbahasa mencerminkan kepribadian dari masyarakat bahasa tersebut, sehingga pematuhan terhadap prinsip kesantunan berbahasa ini akan memberikan dampak yang baik dalam berkomunikasi, terutama pada saat berkomunikasi antara penutur dan penutur yang memiliki usia lebih tua dibandingkan dari kita. Jadi kita yang lebih muda akan berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dari kita. Kita itu harus berkomunikasi dengan sopan dan baik. Ada 15 cara berbicara yang baik agar bisa berkomunikasi dengan lancar. Yang pertama, berpikir dengan jernih sebelum berbicara. Dalam urusan berbicara, kita biasanya kesulitan untuk mengungkapkan apa yang mau kita bicarakan. Yang kedua, ada kenali lawan bicara. Nah, tahapan lainnya dalam berbicara yaitu kita harus mengenal tuh siapa-siapa aja lawan bicara kita. Yang ketiga, buat pembicaraan yang ringkas dan efektif. Cara berbicara yang baik pada prinsip adalah berbicara seperlunya. Kayak contohnya itu apa yang mudah dimengerti. Dan yang keempat, ada tuangkan perasaan ketika berbicara. Tips berbicara efektif selanjutnya, kita tidak boleh melupakan atau menuangkan perasaan ketika berbicara. Yang kelima, berbicara dengan volume atau suara yang sesuai. Maksudnya itu tidak boleh dengan nada tinggi atau tidak boleh dengan nada yang rendah kali. Yang keenam, ada melafalkan kata-kata dengan jelas tanpa terburu-buru. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara, kita tuh nggak boleh terlalu terburu-buru. Kita tuh harus kayak pelan-pelan tapi mudah dimengerti begitu.
Nah, yang ketujuh, pilih kata dengan hati-hati. Jadi ketika kita berbicara, kita harus berbicara dengan yang baik, dengan hati-hati agar tidak ada seorang pun yang merasa hatinya tersakiti ketika kita berbicara buruk dengannya. Yang kedelapan ada hargai lawan bicara. Nah, jadi ketika kita berbicara, kita harus menghargai teman bicara kita. Tidak boleh kayak misalnya dipotong-potong pembicaraannya. Yang kesembilan ada lihat lawan bicaramu. Kita tuh harus kayak menatap atau melihat apa yang dibicarakan. Berbicara dengan baik perlu diterapkan. Saat menatap lawan bicara, secara tidak langsung kita tuh menunjukkan bahwa kita tuh tertarik dengan apa yang dibicarakannya. Nah, yang ke-10, pastikan ekspresimu tetap santai dan tidak tegang. Kita ketika berbicara, kita tuh harus santai, tidak boleh tegang. Yang ke-11, jangan gelisah. Nah, ketika kita berbicara, kita tuh tidak boleh terlalu gelisah atau dapat kayak berpikir yang aneh-aneh. Jadi itu dapat membuyarkan apa yang kita bicarakan. Nah, yang ke-12, menghindari melipat tangan atau menyilangkan kaki. Itu termaksud orang yang sombong. Yang ke-13, perhatikan bahasa tubuh atau lawan bicara. Adapun salah satu langkah berbicara yang efektif yang perlu kamu praktikkan adalah mempraktikkan bahasa tubuhnya. Nah, yang ke-14 yaitu jangan lupa untuk mendengarkan. Ketika ada orang berbicara, kita harus mendengarkan apa yang dibicarakannya. Kita juga tidak boleh kayak mendengarkan orang lain berbicara, karena ketika orang lain itu berbicara kan kita juga lagi berbicara sama yang lain. Yang ke-15, ajukan pertanyaan, hilangkan kaki. Itu termaksud orang yang sombong. Yang ke-13, perhatikan bahasa tubuh atau lawan bicara. Adapun salah satu langkah berbicara yang efektif yang perlu kamu praktikkan adalah mempraktikkan bahasa tubuhnya. Nah, yang ke-14 yaitu jangan lupa untuk mendengarkan. Ketika ada orang berbicara, kita harus mendengarkan apa yang dibicarakannya. Kita juga tidak boleh kayak mendengarkan orang lain berbicara, karena ketika orang lain itu berbicara kan kita juga lagi berbicara sama yang lain. Yang ke-15, ajukan pertanyaan jika perlu. Nah, jika ada yang mengganjali hati kita boleh mengajukan pertanyaan tersebut. Nah, sekarang di sini saya akan menjawab yaitu apa saja aspek-aspek yang dirangkum ataupun yang dapat disimpulkan pada kesantunan dalam berbahasa. Nah, jadi konsep kesantunan berkaitan dengan dua hal, yaitu pada bahasa dan perilaku seseorang, ataupun perilaku seseorang ini yang dimaksud dengan perilaku pembicara seseorang dalam berkomunikasi. Nah, kesantunan di dalam aspek bahasa dapat dilihat pada pilihan kata. Pilihan kata contohnya dengan menggunakan kata-kata yang tidak ambigu, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Selanjutnya itu ada nada. Nada itu contohnya kayak intonasi nada membicarakan nada marah, nada perintah. Itu kan harus dibedakan dan dipahami oleh komunikator dalam berkomunikasi di depan orang banyak. Nah, selanjutnya itu ada intonasi. Intonasi juga tentang bagaimana keras atau lembutnya dalam berbicara. Selanjutnya itu ada struktur kalimat. Struktur kalimat itulah yang sama seperti pilihan bahasa. Jadi dalam struktur kalimat ini dia itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, bahasa-bahasa yang pemilihan kata yang seharusnya yang layak untuk dibicarakan oleh komunikator ataupun pembicara. Nah, yang terakhir itu dapat dilihat dari ekspresi. Ekspresi sebagai seorang komunikator sangat diperlukan dalam berbicara. Contohnya ketika seseorang berbicara itu harus ditampakkan mimik mukanya, kayak senyum. Setelah itu berwibawa, berdiri dengan bahu yang 90 derajat. Selanjutnya itu juga kayak hal-hal yang membuat seseorang pembicaranya itu termotivasi oleh seorang komunikasi tadi. Nah, sedangkan bagaimana seharusnya kita berbicara dengan baik dan santun itu ada beberapa cara
dalam berkomunikasi. Beberapa cara tersebut terbagi menjadi 7. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu memahami cara berbicara yang baik. Seseorang komunikasi itu harus memahami cara berbicara yang baik. Memahami itu contohnya bisa nggak dia itu berbicara dengan baik, dengan sopan, dengan santun, dengan yang seperti saya jelaskan di atas tadi, dengan dia tuh memperhatikan mimik muka, kalimat, struktur, intonasi, maupun pemilihan bahasa. Nah, yang kedua, berpikir dengan jernih sebelum berbicara. Seseorang komunikator harus berpikir dulu sebelum berbicara. Contohnya seperti saat ingin menyampaikan candaan, saat ingin menyampaikan pantun, kalimat, ataupun berbahasa itu harus dipikir dulu. Ini kira-kira menyinggung nggak ya? Ini kira-kira mengganggu nggak dengan pembicara ketika saya membicarakan seperti itu. Nah, yang ketiga itu buat pembicaraan yang ringkas. Jadi seseorang komunikator itu tidak boleh memberi terlebih banyak bahasa, karena itu akan membuat cenderung pembicaranya itu merasa bosan. Jadi sebaiknya seorang komentator ataupun seorang pembicara itu dia itu lebih memberikan penjelasan dengan yang singkat-singkat saja, tetapi mudah diingat oleh pembicara. Nah, yang keempat, tuangkan perasaan ketika berbicara. Nah, contohnya ketika seseorang pembicara berbicara itu seharusnya dia itu menuangkan perasaan, contohnya seperti memberi tauladan, dia bisa memberikan perasaan dia kayak macam sedih, gembira, bersemangat, itu juga termasuk dalam perasaan yang berbicara. Nah, yang kelima itu berbicara dengan volume yang sesuai. Maksud dari berbicara dengan volume yang sesuai ini maksudnya adalah dia itu bisa berbicara dengan volume sesuai. Misalnya ketika dia ingin menyapa pembicaranya itu seperti halo gitu kan, dengan bahasa yang gembira, dengan bahasa yang mengajak, mengayo gitu. Kemudian kalau berbicara yang bertanya itu seolah-olah kayak mengajak untuk berdiskusi gitu. Nah, yang keenam, lafalkan kata-kata yang jelas tanpa terburu-buru. Nah, jadi dalam berkomunikasi itu sebaiknya tidak berbicara ataupun menyampaikan pembahasan itu secara terburu-buru. Nah, jadi seorang komentator harus memberikan penjelasan itu secara pelan, secara perlahan, dan tidak terburu-buru, supaya hal ini dikarenakan karena agar pembicaranya itu lebih mudah dalam memahami dan meneliti kata-kata yang disampaikan oleh komunikator. Nah, yang terakhir adalah pilihlah kata dengan berhati-hati. Nah, dalam menyampaikan pembahasan, seorang komunikator itu harus menyampaikan bahasanya itu dengan berhati-hati. Contohnya kata-kata yang menyinggung contohnya ataupun kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan itu sebaiknya dihindari agar mencegah seorang pembicara itu tidak merasa tersinggung, tersudut, marah, dan kesalahpahaman. Salam solusi. Terima kasih.